Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat-sahabat hukum pidana, saya beberapa hari yang lalu diminta oleh teman-teman yang selama ini mendampingin anak, terutama anak-anak korban kekerasan dan pelecehan seksual yang sulit dibuktikan, padahal mereka sudah melaporkan kepada polisi, tetapi polisi dianggap lamban, tidak memfollow up kasus-kasus tersebut. Nah, ada kasus yang memang dari sisi hukum pembuktian menyulitkan juga bagi polisi untuk menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan pada anak. Dan kasus-kasus pencabulan pada anak itu cukup banyak dan cukup sering terjadi di belahan wilayah kita. Dan pelapor yang merasa anaknya atau dampingannya dicabulin oleh orang dewasa atau oleh anak lain tapi kenyataannya ternyata laporan tersebut sulit ditindaklanjutin oleh polisi untuk dilakukan penyidikan, menemukan alat buktinya sehingga terang peristiwa pidananya dan menetapkan tersangkanya. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan kasus-kasus pencabulan pada anak ini sulit diproses oleh penyidik dan ditetapkan tersangkanya? Ini akibatnya apa? Kalau tidak ditetapkan tersangkanya, akan terjadi kegaduhan antara pelapor, baik itu pelapornya yang mewakili kepentingan anak dari lembaga kah, misalnya dari LSM atau dari UPTD yang ada di daerah-daerah, atau oleh organisasi-organisasi yang punya kepedulian pada anak, atau orang tuanya yang melaporkan anaknya telah dicabulin. Lalu mereka menggerutu karena polisi dinilai lamban dalam menangani perkara tersebut dan tak kunjung dalam menetapkan tersangka. Kira-kira bagaimanakah solusi yang tepat bagi penyidik dan juga solusi bagi pelapor agar kasus ini bisa cepat diproses, ditetapkan tersangkanya, sehingga konflik antara polisi dengan pelapor yang mewakili kepentingan korban itu tidak berlarut-larut. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasannya, sahabat-sahabat hukum pidana. Pencabulan pada anak, atau kalau terminologi lain adalah pelecehan pada anak. Meskipun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam KUHP, terminologi yang digunakan adalah pencabulan pada anak. Jadi kalau pencabulan pada anak itu merupakan bagian daripada serangan seksual yang ditujukan pada anak-anak. Nah, memang bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa rabaan, bisa dipegang-pegang, dicium, dicumbu. Bahkan anak berada dalam situasi bujuk rayu tipu muslihat atau ancaman untuk memuaskan kebutuhan seksual pelaku. Sehingga dalam kasus-kasus pencabulan ini tidak ada lecet pada organ seksual anak atau pada tubuh anak sebagaimana perbuatan pelaku. Dan inilah yang menjadi alasan bagi polisi untuk untuk tidak memproses kasus tersebut karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis tidak ada lecet. Nah, namanya juga diraba, dicium, dipegang. Kalau di visum memang nggak ada luka lecet pada tubuh dan organ seksual anak. Jadi tidak mungkin ada visum et repertum. Nah, jadi
yang harus diperiksa adalah kondisi psikologi anak. Visum psikiatrikum yang memeriksa kondisi psikiater anak. Apakah anak tersebut mengalami katakanlah gangguan, mengalami trauma, mengalami luka batin. Nah, jika ternyata visum psikiatrikum ini juga tidak ditemukan pada diri anak, bukan berarti tindak pidana pencabulan pada anak itu tidak bisa dibuktikan, ya. Jadi ada bukti-bukti lain yang bisa digunakan untuk mengungkap sebuah dugaan pencabulan pada anak. Nah, sekarang saya masuk kepada jenis-jenis alat bukti, ya. Jadi kalau kita mengacu kepada KUHP pasal 184, itu KUHP mengenal 5 jenis alat bukti. Dan ini menjadi acuan penyidik juga, supaya teman-teman yang lain juga paham. Pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, ketiga dokumen atau surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Lalu ditambah dengan Undang-Undang ITE pasal 5, yaitu informasi elektronik atau dokumen elektronik. Jadi sebetulnya ada 6 jenis alat bukti. Nah, untuk menetapkan seorang pelaku pencabulan pada anak, itu sekurang-kurangnya harus ada 2 alat bukti. Jadi kalau pelapor melaporkan si terlapor yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan, misalnya dia hanya ada 1 alat bukti, yaitu keterangan saksi korban, dan tidak ada alat bukti yang lain, lalu dibawa ke kantor polisi, lalu polisi tentu tidak bisa sekonyong-konyong menetapkan orang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan sebagai tersangka. Kenapa? Karena baru ada 1 alat bukti. Dalam hukum pembuktian kita ada yang disebut asas nullus testis, unus testis. 1 saksi bukan saksi. Dan Undang-Undang Perlindungan Anak menganut itu. 1 saksi bukan saksi. Jadi unus testis, nullus testis. Padahal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal 1 saksi adalah saksi. Nah, karena itu untuk masa depan Undang-Undang Perlindungan Anak ini harus direvisi supaya 1 saksi dianggap sebagai saksi. Nah, ini yang menjadi alasan penyidik. Oh, cuma 1 alat buktinya. Gimana kami mau menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka? Sementara kami bekerja dengan KUHP. Kalau kami menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan 1 alat bukti, itu si tersangka bisa melakukan pra-peradilan dan kami bisa digugat, kata polisi. Yang kedua, belum tentu juga jaksa mau menerima berkas ini jika alat buktinya dipaksakan cuma 1. Nah, alasan penyidik ini menurut saya benar dari konteks hukum acara pidana, ya. Tapi dalam konteks hukum perlindungan anak, nah inilah yang kita bahas. Sebenarnya bisa atau tidak mensiasati kasus-kasus pencabulan ini yang alat buktinya cuma 1 tadi itu, bisa juga naik kasus itu dari lidik atau penyelidikan menjadi penyidikan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke jaksa penuntut umum lalu P21. Jadi proses ini bagaimana caranya? Nah, saya akan jelaskan dalam ulas kasus berikut ini, ya. Nah, kita harus merujuk pada pasal pencabulan pada anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014. Itu ada diatur di dalam pasal 76 huruf E. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi, dalam konteks pencabulan ini, yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidak perbuatan secara material pencabulan itu yang dialamin oleh anak. Nah, untuk membuktikan
Karena dalam banyak kasus pencabulan, umumnya pelaku mengetahui bahwa anak sendirian atau ada 2-3 orang anak yang dicabulin, baik secara bersama-sama ataupun bergiliran. Dan si pelaku juga menyadari bagaimana agar aksinya tersebut tidak diketahui dan tidak dilihat oleh orang lain. Dalam rangka apa? Supaya tidak ada saksi. Nah, saksi ya dalam konteks KUHP itu ternyata sudah mengalami perubahan. Ini juga harus diketahui oleh penyidik ya. Jadi sejak terbitnya putusan MK nomor 65 PUU garis miring 8 Romawi garis miring 2010 itu memperluas makna saksi sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 26 KUHP. Jadi saksi tersebut didefinisikan berdasarkan putusan itu adalah mereka, saksi itu tidak hanya mereka yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri peristiwa pidana, melainkan juga mereka yang memiliki pengetahuan tentang satu peristiwa pidana, sekalipun orang tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa pidana dimaksud. Jadi saksi tidak harus melihat peristiwa pencabulan pada anak itu berdasarkan putusan MK. Jadi kalau ada penyidik yang menyatakan oh tidak ada saksi yang melihat, berarti si penyidik tadi itu tidak memahami dengan baik putusan MK nomor 65 PU 2010 yang menyatakan saksi itu tidak harus melihat, mendengar ya atau mengalami peristiwa pidana tersebut. Tetapi saksi juga didefinisikan adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa pidana tersebut meskipun dia tidak melihat, meskipun dia tidak mendengar, meskipun dia tidak mengalami peristiwa pidana tersebut. Dengan demikian, ya, keterangan saksi dalam hukum pidana disebut dengan keterangan yang bersifat de audito, itu bisa dipakai sebagai saksi. Jadi misalnya begini, si anak menceritakan pengalaman dia, pengalaman buruk dia tentunya, dicabuli kepada orang tuanya. Ya. Maka keterangan orang tuanya tersebut bisa menjadi keterangan saksi, bisa menjadi alat bukti sebagaimana putusan MK 65 PUU garis miring 8 Romawi garis miring 2010. Jadi inilah disebut dengan saksi de audito, yaitu anak yang belum cukup umur tadi atau anak yang hanya satu orang tadi menceritakan pengalamannya mengalami kekerasan seksual, pencabulan. Nah, keterangan dari orang tua tadi bisa dinilai sebagai alat bukti. Itu satu. Jadi penyidik sudah punya 2 alat bukti dong, dari si anak yang sebagai korban dan dari cerita anak yang disampaikan kepada orang tua. 2. Kalau anak tersebut belum berusia 15, nah ini juga. Jadi anak yang belum berusia 15 tahun itu berdasarkan pasal 171 KUHP itu belum bisa disumpah. Karena dia belum bisa disumpah, maka belum bisa menjadi alat bukti yang sempurna. Meskipun di dalam pasal yang lain, jika keterangan tersebut memiliki keterkaitan, nyambung dengan alat bukti yang lain, jadi keterangan anak yang belum bisa disumpah tadi, ya berkorelasi, memiliki hubungan dengan peristiwa pidananya, itu bisa dinilai sebagai alat bukti. Nah, jadi anak-anak yang belum disumpah, yang belum bisa disumpah tadi itu sebagai korban pencabulan bisa menceritakan kepada orang tuanya, kepada gurunya, dan inilah menjadi saksi de audito. Dengan demikian sudah punya alat bukti ya, berdasarkan putusan MK tadi itu. Jadi si penyidik sudah punya alat bukti. Jadi bukan mengambil dari keterangan si anak, tetapi bisa mengambil keterangan dari orang tuanya, atau pendampingnya, atau gurunya, untuk diambil keterangan sebagai saksi berdasarkan putusan MK. Nah, dengan demikian sudah ada alat bukti yang lebih dari satu
untuk mensiasatin kekurangan saksi. Nah, lalu yang kedua, berarti kan harus ada 2 alat bukti nih berdasarkan pasal 184. Lalu alat bukti yang kedua apa, Pak? Nah, alat bukti yang kedua itu berdasarkan pasal 184 KUHP ini yang harus juga dimiliki oleh penyidik adalah surat atau dokumen. Nah, caranya bagaimana mendapatkan surat atau dokumen terhadap anak yang menjadi korban pencabulan? Saya menemukan beberapa putusan pengadilan. Ya. Jadi anak tersebut diperiksa, di-assessment oleh psikolog. Ya. Jadi polisi buat pengantar dong ke psikolog, ya, untuk memeriksa anak tersebut. Untuk melakukan assessment pada anak tersebut. Nah, psikolog melakukan assessment. Asesmen psikolog tadi itu dituangkan dalam bentuk surat, ya, untuk disampaikan kepada penyidik yang menjelaskan apa hasil asesmennya. Tentu si psikolog melakukan tes dong, melakukan berbagai metodologi pemeriksaan sesuai dengan keahliannya, apalagi dia seorang psikolog klinis. Maka dituangkan dalam bentuk surat. Nah, alat bukti surat yang diterbitkan psikolog atas permintaan penyidik tadi itu bisa dijadikan sebagai alat bukti surat. Dengan demikian, penyidik sudah punya 2 alat bukti. Pertama adalah saksi de audito plus dengan saksi korban ditambah dengan keterangan psikolog atas permintaan penyidik. 2 alat bukti. Nah, karena dia sudah punya 2 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP, maka sudah bisa ditetapkan, dinaikkan dari lidik ke penyidikan, dari lidik ke sidik. Dia sudah punya 2 alat bukti. Sehingga ditetapkanlah si terlapor tadi itu menjadi tersangka. Jika ragu dengan 2 alat bukti tadi itu ditambah keterangan ahli. Tambah keterangan ahli, apakah itu ahli pidana yang menjelaskan tentang pasal 76 huruf E dan unsur-unsurnya, lalu mengkaitkan dengan peristiwa pidana tersebut, maka penyidik malah sudah punya 3 alat bukti. Jika ada rekaman CCTV terhadap anak tersebut dari satu tempat ke tempat lain, ke rumah atau ke lokus di mana pencabulan itu terjadi, itu juga bisa dipakai. Atau ada WA dari pelaku, itu juga bisa dipakai. Jadi WA dari pelaku itu kan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang ITE. Jadi itu juga bisa dijadikan alat bukti. Dengan demikian alat bukti cukup banyak. Jadi penyidik tidak ada alasan sebetulnya untuk mengatakan bahwa peristiwa pencabulan ini sulit mendapatkan alat buktinya sehingga kami belum bisa menetapkan terlapor atau orang yang diduga melakukan tindak pidana itu sebagai tersangka. Padahal sudah banyak putusan pengadilan tentang saksi de audito, tentang hasil asesmen yang dibuat oleh psikolog sebagai alat bukti dan ditetapkan sebagai tersangka, lalu naik P21 ditetapkan sebagai dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Kemudian setelah itu masuklah ke proses penuntutan, dibawa ke pengadilan dan hakim ternyata percaya, yakin dia dengan 2 alat bukti yang diajukan oleh jaksa tersebut. Dengan keyakinannya dia menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 76 huruf E. Iya, saya pikir ini teman-teman sahabat-sahabat hukum pidana yang melakukan pendampingan terhadap anak. Namun ada satu lagi ya, tips saya supaya peristiwa tersebut juga bisa naik ke proses penuntutan, maka anak atau saksi korban juga sebaiknya bersedia, ya tentu ada pendekatan juga kepada anak tersebut supaya anak tersebut mau memberikan keterangan di pengadilan ketika nanti hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi korban. Jadi tidak semua hakim di Indonesia bisa menerima
keterangan begitu saja tanpa kehadiran saksi korban. Nah, jika ternyata agak sulit ya menghadirkan saksi korban ke pengadilan, berdasarkan perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sebetulnya keterangan secara elektronik itu bisa disampaikan ke pengadilan. Keterangan secara elektronik ini bisa direkam, ya. Bisa juga melalui video conference, misalnya dengan Zoom, ya, dengan Skype, ya, atau dengan WhatsApp conference. Yang penting bisa terhubung ya antara saksi korban dengan pengadilan atau dengan hakim yang memeriksa ini. Karena saya sebutkan tadi bahwa tidak semua pengadilan mau menerima bukti elektronik, sehingga ya siap-siaplah menghadirkan saksi korban di pengadilan. Karena siap-siap menghadirkan saksi korban ke pengadilan, maka perlu ada penguatan psikologis ya kepada anak tersebut, sehingga dia memang bisa menyampaikan kepada hakim tentang peristiwa pidana yang dialaminya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa ya sahabat-sahabat hukum pidana untuk tidak segan-segan melaporkan jika ditemukan dugaan tindak pidana pencabulan pada anak. Dan si pelapor juga bisa memberikan penguatan kepada anak ya sebelum kasus tersebut benar-benar siap dilaporkan kepada penyidik. Kenapa? Karena banyak anak yang mengalami trauma ketika menjadi korban pencabulan, dan tidak seketika anak tersebut bersedia menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain. Butuh waktu juga ya untuk meyakinkan anak. Jadi sahabat-sahabat harus sabar, karena daluarsa penuntutan untuk kasus-kasus pencabulan juga lama ya, lama. Jadi tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah keyakinan kita bahwa anak tersebut siap untuk menyampaikan pengalaman buruknya ke hadapan penegak hukum. Oke, sahabat hukum pidana, untuk menambah wawasan Anda tentang kekerasan seksual, baik itu pencabulan maupun persetubuhan, Anda juga bisa melihat video saya di dalam channel ini, dan ada di link di atas dan Anda bisa klik. Terima kasih dan salam hukum pidana.